11 hingga jam 1 siang. Nanti kita akan hari ini jadwalnya adalah Miss Rosa ya. Miss Rosa akan memberikan materi tentang pre-writing gitu. Nah, tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu nih sama Dr. Pinan. Hai. Halo, Assalamualaikum. Oke, apa kabar? Baik? Baik, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku pengen mendengar cerita nih. Mungkin ibu-ibu juga pengen dengar cerita dari Dokter Pinan. Kenapa sih ngadain acara ini gitu? Oke, sebenarnya kan ini kalau namanya Project Berantai ini nih udah kali keempat. Cuman memang sebelum-sebelumnya sih baru pertama kali ini segede ini nih, Mar. Makanya deg-degan banget. Awalnya itu gara-gara kan kita pandemi nih. Nah, terus aku tuh kan ini ya, aku kan seorang dokter gitu. Nah, dan suami aku tuh di garda terdepan nih. Nah, jadi kayak ibaratnya tuh aku kayak, tapi aku dokter yang di rumah aja gitu loh, yang nggak praktek. Nah, di satu sisi aku jadi kayak sempat merasa nggak berguna nih gue dokter, tapi kok nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi setelah dipikir dan direnungkan, akhirnya ya udahlah kita berbuat sesuatu yang bisa dilakukan aja lah apa gitu, nggak harus di rumah sakit istilah gitu. Nah kebetulan kan aku juga ruang lingkupnya adalah ibu-ibu dan di mana namanya pandemi ini adalah peperangan kita bersama gitu ya. Jadi aku juga mengajak uh, ya orang-orang yang di rumah lah kayak kita nih kayak ibu-ibu ini supaya bisa bareng-bareng untuk apa ya kayak entah itu memberikan manfaat buat diri sendiri dan juga orang lain. Makanya akhirnya ngadain kelas donasi ini gitu karena nanti harapannya tuh semua yang berpartisipasi di kelas ini dapat manfaatnya, yang ikut kelas dapat ilmu, terus juga hasil donasinya juga nanti disumbangkan melalui bentuk sembako. Kalau yang ini ditambahin nanti bentuk mainan juga ya buat anak-anak gitu. Sehingga nanti dibagikan ke saudara-saudara kita yang terdampak COVID gitu. Oke, jadi intinya semua orang bisa membantu dengan caranya masing-masing gitu ya. Benar. Ibu-ibu di sini juga bisa membantu dengan caranya masing-masing, Yes. termasuk ikutan kelas ini ya. Iya. Gitu. Terima kasih sudah mengajak kami untuk ikut membantu. Oke, lalu kita langsung mulai aja kali ya. Kita Yap, silakan. sama sama Miss Rosa. Hai Miss Rosa. Apakah Miss Rosa masih termute? Oke, jadi ibu-ibu mungkin sudah pada tahu ya Miss Rosa gitu. Mungkin sudah ada yang sering ikutan kelas-kelasnya, keluap-keluapnya. Keren banget keluapnya Miss Rosa. Sangat terstruktur dan bisa Halo. di support group. Halo Miss Rosa. Oke. Halo, sepertinya Miss Rosa agak freeze. Terdengar. Halo. Sekarang dengan jelas. Coba saya stop video ya. Ya, di stop dulu videonya saja. Bu Damar, Ya, Miss Rosa. bisa dengar? Bisa, bisa. Bisa dengar? Oke, bisa. Saya bisa dengar Bu Damar dengan jelas juga. Oke, jadi Miss Rosa ini adalah founder sekaligus academic directress di Montessori House Asia. Dan pasti sudah pada kenal ya sama Miss Rosa, sudah pada ikutan kelasnya. Kelasnya keren-keren banget, termasuk kelas yang hari ini aku udah baca materinya keren banget, eye-opening banget. Jadi buat ibu-ibu pastikan untuk melihat dan mendengarkan penjelasan dari Miss Rosa dengan jelas nanti. Miss Rosa ada yang mau diceritakan dulu sebelum membuka kelasnya? Boleh, saya senang sekali bisa ada di sini bareng Dokter Pinan, Miss Damar, ya, dengan seluruh ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih untuk banyak kepercayaan, sumbangsih ya kepada acara ini tentunya. Apapun itu bentuk kebaikan yang bisa kita sharingkan, saya rasa kita sudah menjalankan Montessori itu sendiri. Ya, apalah kita kalau kita tidak bisa saling bantu. Saya rasa itu sangat esensial
untuk kita bisa peduli terhadap sesama kita. Sekecil apapun, saya rasa kita semua ini punya hati yang terketuk ya untuk bisa sama-sama bergandengan tangan tanpa memandang suku, ras, agama, apapun itu. Bahwa kita bisa, Indonesia bisa bangkit lagi. Oke? Amin. Yuk kita mulai. Siap? Oke. Hari ini Miss Rosa akan membawakan materi berupa pre-writing skill ya, Miss Rosa? Betul sekali. Oke, langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Miss Rosa ya. Ya, saya share screen. Saya coba ya. Oh, sudah bisa nih share screen-nya. Baiklah. Nah, sudah bisa terlihat ya. Oh ya, sebentar Miss Rosa, maaf saya ingin menyampaikan lagi, mengingatkan Oh lagi. ya, silahkan. Jadi untuk chat, mohon untuk tidak chat sama sekali dulu sebelum nanti dipersilahkan gitu ya. Nantinya ibu-ibu boleh mencatat dulu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan, lalu nanti di sesi pertanyaan kami akan membuka kesempatan untuk ibu-ibu raise hand. Nanti ada di tombol partisipan, itu ada raise hand. Nah, nanti admin akan mempersilahkan siapa saja yang boleh mengirimkan pertanyaannya lewat chat. Nanti chatnya akan saya bacakan dan dijawab oleh Miss Rosa gitu ya. Karena ini pesertanya banyak, hampir 1.000 gitu ya. Nanti kalau chatnya terlalu penuh, kami akan kesulitan untuk scrolling pertanyaannya. Begitu. Jadi mohon kerjasamanya ya ibu-ibu. Sekarang kita langsung dengarkan penjelasan dari Miss Rosa. Silakan Miss. Baiklah, terima kasih Bu Damar. Yuk, hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya pra-menulis. Kalau banyak kemarin kita mendengar pra-membaca, pra-matematika ya, mungkin sebelum-sebelumnya. Bagaimana dengan menulis? Ya, pra-menulis, sebelum menulis berarti. Kita lihat yuk, apa sih kegiatan pra-menulis itu? Keterampilan pra-menulis adalah dasar keterampilan yang dibutuhkan anak untuk berkembang sebelum mereka mampu menulis. Jadi, ini adalah satu skill set yang dibutuhkan. Jadi harus ada dulu ya, baru nanti bisa anaknya itu mampu menulis. Gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini hendaknya sudah dilakukan jauh-jauh hari ini, ibu-ibu. Sebelum anak-anaknya ini di saat yang tepat, di usia yang tepat, mereka bisa pegang pensil. Keterampilan ini berkontribusi pada kemampuan anak untuk memegang dan menggunakan pensil. Jadi, pra-menulis ini akan memampukan anak Anda untuk bisa pegang dan pakai itu pensil dengan benar. Ya, bisa menggambar, bisa menulis, bisa menyalin itu mencontoh, dan bisa mewarnai. Ya, jadi inilah kegiatan-kegiatan yang akan disokong oleh yang namanya pra-menulis ini. Nah, komponen utamanya apa? Komponen utamanya adalah anak ini harus bisa melihat, mengcopy bentuk-bentuk. Oke? Nah, bentuk-bentuk ini sebagian besar itu ada huruf, ada angka, ada gambar, dan biasanya dikuasai secara berurutan sesuai dengan jenjang umurnya. Oke? Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Ada garis lurus, lurusnya dari vertikal, horizontal, ada membulat, ada tambah, ada miring diagonal, ada bujur sangkar, ya, ada miring diagonal ke kanan, ke kiri, ada bentukan X dan juga segitiga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekarang ini punya anak di usia di bawah 3 tahun, spesifiknya di bawah 3 tahun, dan biasanya di usia 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, sudah difasilitasi dengan yang namanya krayon, kuas, ya, ngecat misalnya, dot marker, lalu suka untuk menekan-nekan, suka untuk coret-coret, sebetulnya itu sudah merupakan kegiatan pra-menulis. Karena apa? Dia sedang memfamiliarisasikan
tangan kecilnya itu supaya nanti otot-ototnya terbentuk sedemikian rupa untuk siap dalam menggenggam pensil tersebut, dipakai pensil tersebut, ya. Karena sekali lagi, menulis itu ternyata sebuah kegiatan yang cukup kompleks, ya. Nah, kita masuk. Kenapa penting? Kenapa Anda perlu merasa ini penting? Karena kalau kita mengabaikan, maka nanti perkembangan anak untuk pegang, memindahkan pensil, ya, menggunakan pensil, itu nanti tidak lancar. Kalau kita lihat anak-anak, misalnya Anda sekarang ini punya anak di usia 4-5 tahun, mereka sudah mulai menulis, tulisannya kok acak-acakan ya menurut kita nih. Tulisannya ada yang besar, ada yang kecil, seakan-akan tidak bisa dikontrol. Nah, maka daripada itu, kita harus lihat lagi, gimana cara dia menulisnya, pegang pensilnya, bahkan kepada sikapnya. Jangan-jangan kita juga punya nih anak-anak yang sudah di jenjang SD atau TK terakhir yang sudah punya lembar kerja siswanya lebih banyak lagi dari yang TK pertama, TKA. Lalu anak itu suka menolak. Aku nggak masuk ke lembar kerja siswa, kayaknya susah. Tidak bisa dari 5 menit, Miss, gitu misalnya. Atau tulisannya tuh nggak bisa kebaca, hurufnya tidak berbentuk. Saya selalu balikan lagi ketika saya lihat anak-anak yang seperti ini, saya mendapatkan anak-anak yang seperti ini, bahwanya saya akan bilang, berarti kegiatan pramenulisnya perlu dikuatkan. Wah, berarti kemunduran, Miss. Tenang, bukan artinya kemunduran. Tapi ini ada yang perlu dibantu supaya lancar kegiatannya. Ya? Nah, kalau pramenulis ini bisa dibantu, Anda bayangkan, anak-anak akan latihan menulis pegang pensil, memang nggak langsung lancar. Tapi mereka akan bisa. Setelah itu, mereka akan bisa juga mengikuti pelajaran yang diberikan. Setelah itu, akhirnya yang terjadi adalah mereka merasa happy karena aku bisa, ada perasaan bisa. Jadi di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa seperti dari filosofi Dr. Maria Montessori, perasaan I can do it, I am capable of, saya bisa melakukannya. Tidak bisa kita beli di online shop lalu kita kasih kepada anak itu. Ternyata tidak bisa. Tetapi kita bisa untuk memberikannya dengan cara anak-anak mengalami. Jadi sebetulnya tanpa ada material di sana, tetapi mereka perlu mengalami sendiri, bukannya dibantu, mengalami sendiri. Dan saya yakin ini adalah salah satu perihal yang terus kita gulati, terus kita perjuangkan, terus akan mengajarkan kita sebagai seorang ibu, seorang pendidik, bagaimana kita bisa yang namanya sabar. Ya, kita lihat lagi. Hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita bisa mensupport, yaitu pramenulis itu sendiri. Kekuatan tangan dan jari, ya, ini atau hand and also your finger strength. Ya, kemampuan untuk mengerahkan kekuatan melawan resistensi menggunakan tangan dan jari yang memungkinkan kekuatan otot yang diperlukan untuk pergerakan pensil yang terkontrol. Bahasanya tinggi ya, saya simplifikasi. Ini pada intinya tangan anakmu harus kerja, ya. Maksudnya apa, Miss Rosa? Jarinya itu harusnya apa? Misalnya perlu ada kekuatannya. Lalu misalnya kalau sering lihat nih di Pinterest ya, kegiatan fine motor skill yang
karetnya direntangkan, lalu dimasukkan ke dalam botolnya itu ya. Nah, atau misalnya ada karet satu gulungan, lalu karetnya itu coba dibuka-buka. Bagaimana tangan ini juga bisa bantu anak misalnya mengambil, meremas. Makanya kenapa bagus banget kegiatan-kegiatan yang squishing ya, pakai spons, dianjurkan, main play-doh, karena akan memberikan kekuatan tangan dan jari anak supaya nanti pas pegang pensil itu mantap ya. Lalu yang kedua, melintasi garis tengah ya. Kita punya garis tengah, garis imajiner dari hidung sampai ke bawah tuh. Lurus ke bawah. Lalu membagi bagian tubuh sisi kiri dan kanan. Tahukah Anda ketika mereka anak dari kiri ke kanan itu melewati garis imajiner. Gimana caranya nih kita sebagai ibu-ibu di rumah, para edukator, untuk membawa anak-anak kita bisa melakukan melintasi garis tengah itu? Nah, music and movement salah satu clue-nya di sini. Misalnya menari sambil bernyanyi, pakai tamborin, kiri, atau senam, itu juga bisa. Bu Damar? Ya, suaranya putus-putus, Miss Rosa. Suaranya putus-putus? Oke. Bagaimana dengan sekarang? Sudah. Sudah oke. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Jadi melintasi garis tengah melibatkan banyak kegiatan untuk anak-anak itu bergerak. Bergerak yang bisa dari sisi kanan ke sisi kiri, dari kiri ke kanan. Tangan itu bisa saling bersilangan. Ya. Nanti koordinasi yang terjadi itu akan membuat bagaimana tangan dominan untuk menulis itu pun akan jauh lebih lancar. Ya. Lalu kita ada hal yang perlu diperhatikan adalah cara pegang pensil. Bagaimana efisiensi pensil itu dipegang, yang tentunya saya selalu percaya akan ada waktunya anak-anak pegang yang kecil-kecil dan pipih. Ya. Kalau di usia-usia awal, di usia misalnya 12 bulan, sampai 18 bulan, bisa kita fasilitasi dengan krayon yang besar, dengan kapur, ya. Mereka sedang melatih otot-otot tangan dan jari-jarinya. Nanti sudah stabil, sudah kuat, baru nanti kamu bisa switching ke benda-benda yang lebih pipih dan lebih kecil. Contohnya apa? Contohnya misalnya bisa manipulasi atau pegang koin, memasukkan koin, memasukkan misalnya kertas ya di kotak pos yang kita buat sendiri. Nanti lama-lama kan pensil itu kan cenderung lebih kecil dari krayon. Nanti mereka bisa menyesuaikan. Nah, jangan lupa untuk juga membentuk yang namanya tripod grip. Gimana caranya biasanya tripod grip ini? Biasanya tripod grip ini di Montessori kita dengan cara bekerja dengan knob silinder salah satunya. Lalu misalnya hal yang lain, misalnya mengambil mote-mote atau manik-manik yang kecil-kecil, itu juga bisa dipekerjakan demikian. Banyak perihal yang bisa dengan tripod grip itu sendiri. Ya. Lalu poin lainnya adalah koordinasi mata dan tangan. Berarti ini kemampuan untuk memproses informasi yang diterima dari mata. Jadi mata melihat, mata akan bantu mengkontrol, membimbing, serta mengarahkan tangan dalam pelaksanaan tugas seperti tulisan tangan. Jadi nanti kalau misalnya masuk menulis, tentunya mata itu harus fokus, tangan akan lancar untuk mengerjakan tugasnya, pegang pensil yang menorehkan di situ. Nah, koordinasi mata dan tangan perlu banyak-banyak kita fasilitasi. Gimana caranya? Yang paling seru melalui kegiatan practical life.
Banyak-banyak kita biasakan anak-anak untuk kerja di rumah. Kerjanya apa? Kan dengan usianya. Nah, yang paling sering dan konsisten apa? Harusnya adalah makan, minum, beresin barang. Itu koordinasi mata dan tangannya kencang sekali, ya. Tidak perlu kita berpikir lebih keras lagi sebetulnya kalau misalnya kita merasa I don't have enough time, tidak punya waktu yang cukup banyak nih untuk mempersiapkan ini itu. Tetapi sebetulnya kalau kita masuk lagi dalam kegiatan keseharian, itu banyak sekali semuanya memiliki untuk bisa mengkoordinasikan gerakannya serta mata dengan tangannya. Harus kerjasama. Kalau nggak tidak akan berhasil. Lagi dok, Bisa? Maaf, putus-putus lagi. putus-putus lagi ya. Bu Damar, saya boleh off sebentar? Saya coba untuk unplug internet saya. Oke. Baik. Sebentar ya. Saya Ya. leave dulu. Oke, sambil menunggu, mungkin teman-teman masih ada yang kesulitan untuk audionya, sudah dibantu di chat. Nanti sebentar lagi kelas akan dikunci ya, Mbak Karin. Jadi dipastikan untuk tidak keluar setelah kelas dikunci, karena kalau keluar sudah tidak bisa join lagi. Oke, jadi penguncian kelas ini tujuannya demi keamanan kita semua, biar tidak ada non-partisipan yang bisa join di kelas kita nanti. Oke. Untuk ibu-ibu yang mungkin masih bermasalah internetnya atau audionya, nanti akan mendapatkan recording insya Allah ya, agar tetap bisa mengikuti apa yang dijelaskan oleh Miss Rosa tadi. Oke, nanti kalau ada yang tiba-tiba mati, tidak bisa join lagi, mungkin harus menghubungi lewat grup WhatsApp dulu dan memberitahu akunnya siapa untuk join ulang. Baiklah, bisa dengar? Ya. Oh, maaf ya, itu internet, ya ampun. Oke. Orang sudah memakai internetnya hari ini, Iya. pasti agak-agak ngacau. Oke, silakan Oke, Miss. bisa dengar jelas? Oke, Sudah. saya lanjut ya. Oke, saya stop video supaya lebih aman. Baiklah, kita lanjut lagi. Oke, ya. Jadi tadi kita sampai bahwa saya sangat menganjurkan kegiatan praktikal life itu bisa terjadi untuk memperkuat koordinasi mata dan tangan. Ya, kita lihat lagi, apalagi nih hal lain yang perlu diperhatikan. Namanya ada integrasi bilateral. Menggunakan dua tangan bersamaan dengan satu tangan memimpin. Nah, integrasi bilateral ini juga penting karena biasanya kalau menulis, yang satu menahan kertasnya atau bukunya, yang satu akan menulis ya. Biasanya juga apa yang bisa dilakukan nih untuk integrasi bilateral? Menggunting. Bahwa kan tidak dua-dua tangannya menggunting, satu pegang gunting, yang satu pegang kertas ya. Biasanya apalagi? Misalnya main main bola, terkadang ada hanya satu tangan ya. Kita bisa juga mengarahkan anak-anak untuk bagaimana bekerja fokus dengan satu tangan melakukan hal yang lain, satu tangan lagi membantu dengan melakukan hal yang lain lagi. Oke? Begitu juga kekuatan tubuh bagian atas. Nah, biasanya yang terjadi adalah anak-anak kita nih yang cenderung masih kecil-kecil, mereka suka banget dorong kursi, dorong box besar, terus udah gitu main bergelantungan. Bahkan ketika anak bayi Anda mulai untuk mengangkat badannya dengan cara
pushing, ya. Tangannya itu dihentakkan, itu sebetulnya yang terasa apa itu seperti push up, terasa sekali di lengan atas. Dengan lengan atasnya ini bisa diolah ototnya, diperkuat, maka nanti diyakini gerakan akan lebih banyak terkontrol ketika menulis. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang, tidak dalam 1 tahun. Bertahun-tahun Anda bayangkan dari anak Anda bisa pas saat bayi ya, mengangkat badannya sendiri dengan menghentakkan tangannya, menopang badannya untuk ke posisi duduk, sampai mengangkat dirinya untuk berdiri, hingga melakukan banyak hal, itu kan berapa tahun, sampai nanti dia bisa pegang pensil, dia bisa menulis dengan baik. Jadi semua ini adalah kegiatan repetitif yang harus dilakukan setidaknya. Manipulasi objek. Manipulasi objek berarti balik lagi nih, bahwa tangan anak harus bekerja, pegang bendanya. Lalu mengendalikan objek-objek itu. Misalnya, bisa makan sendiri nih, pegang sendok garpunya, bisa ambil botol minumnya, gelasnya minum sendiri, itu manipulasi objek. Perlu yang namanya estimasi, ya kira-kira gimana caranya, ya perlu yang namanya juga bisa punya yang namanya motor planning. Motor planning itu misalnya, aku mau minum, gimana caranya minum? Step by step minum seperti apa? Memang tidak pakai dipikirkan sedemikian rupa. Hanya saja anak-anak sudah bisa memplanningkan pergerakan mereka. Maka hal tersebut nanti erat juga ya hubungannya untuk mereka bisa merunutkan nanti kejadian-kejadian, menceritakan ya, dan bagaimana bisa membuat perencanaan dalam pergerakan ataupun perencanaan kegiatan. Tidak kalah penting adalah persepsi visual, kemampuan otak untuk menafsirkan dan memahami gambar visual yang dilihat oleh mata seperti huruf dan angka. Berarti apa? Banyak-banyak kasih anak-anak nih bertemu dengan simbol, dengan mencari perbedaan, persamaan. Ternyata ya, pra menulis itu juga termasuk demikian. Ya, dengan bagaimana anak bisa mempersepsikan, bisa menerima informasi itu. Bukan cuma tangan saja yang dikerjakan, tapi ternyata kompleks sekali, banyak sekali yang perlu kita kasih stimulasinya. Nah, ini yang terakhir, yang terakhir adalah dominasi tangan. Penggunaan satu tangan biasanya secara konsisten untuk kinerja tugas yang memungkinkan keterampilan yang disempurnakan untuk berkembang. Maksudnya apa? Maksudnya itu biasanya nanti di usia sekitar 3 tahunan, anak-anak itu bisa kasih tahu kita secara tidak langsung, dia lebih nyaman sebetulnya pakai tangan kanan dan tangan kiri. Saya akan balikan lagi. Menurut Anda, value keluarga, tangan kanan, tangan kiri, dominasi yang mana yang sebetulnya dilihat, aku maunya anakku nulis pakai tangan kanan. Banyak kan begitu kan ya. Tetapi somehow ada anak-anak yang bisa menulis pakai tangan kiri. Ya, apakah itu nggak bagus? Ya nggak apa-apa kalau menurut Miss Rosa sih. Karena apa? Menurut Miss Rosa, anak bisa menulis. Itu adalah proses untuk menjabarkan ide, pikiran, perasaan melalui tulisan verbal. Tangan kanan, tangan kiri, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kalau dalam perihal sopan santun itu berbeda. Ya. Nah, nanti biasanya dominasi tangan ini adalah di mana salah satu tangan akan bekerja repetitif yang lebih banyak supaya kegiatan tersebut lebih sempurna. Lalu ada juga yang terakhir nih, pembagian tangan nih, menggunakan hanya ibu jari, telunjuk, jari tengah untuk manipulasi, meninggalkan jari keempat dan kelingking terselip di telapak tangan, menstabilkan jari-jari lainnya tetapi tidak berpartisipasi. Nah, pembagian tangan ini juga menentukan kesuksesan anak pegang pensil. Otomatis, sebetulnya kalau anaknya masih pada kecil-kecil, coba untuk bantu semua jari-jarinya itu difungsikan. Semua jari-jarinya distimulasi. Caranya gimana? Main finger play. Nah, yang kedua, main play-doh. Ya, pakai semua jari-jarinya. Tetapi nanti menjelang di mana
kita membentuk si tripod grip ini ya, yaitu jempol, telunjuk, dan jari tengah, berarti kan jari lainnya harus melipat. Berarti harus kita kondisikan. Makanya kenapa ada mainan-mainan puzzle yang pakai knob ya. Nanti kalau misalnya kayaknya jari keempat dan kelingking ini kok agak susah ya si jari manis ini. Nanti bisa dibantu dengan misalnya diselipkan tisu, atau misalnya sampai ya, saya pernah lihat sarung tangan yang khusus, yang keluar itu adalah 3 jari untuk tripod gripnya. Yang 2 jarinya itu disimpan sama si sarung tangan tersebut. Bahkan ada DIY-nya itu sarung tangannya. Luar biasa. Untuk juga membantu dan juga mengingatkan si anak, si 2 jari ini perlu juga untuk dikepalkan untuk menopang jari-jari lainnya. Ya. Jadi inilah poin-poin penting yang seharusnya terjadi, seharusnya kita berikan stimulasinya satu kata untuk semua poin ini. Kalau saya rangkum, saya akan balikan lagi kepada kegiatan practical life, karena semuanya ada di sana. Ya, ketika kita bisa mengajak anak untuk berkolaborasi dalam kegiatan keseharian, saya sangat-sangat yakin bahwa poin-poin ini kita cover semuanya. Ya, oke. Dengan waktu yang sangat terbatas nih, saya akan coba cover everything. Di sini saya kasih ekspektasi akan kemampuan anak menulis. Jadi, kalau kita tidak mengetahui tumbuh kembang anak-anak kita, jangan-jangan ekspektasi kita bisa berlebihan, yang akhirnya bisa memberatkan anak, dan juga akhirnya kita juga bisa kecewa, kita bisa frustasi, akhirnya atmosfer di rumah bisa berubah. How to manage your expectation about this kind of activity, atau skill-nya anak ya. Balik lagi, ketahuilah tumbuh kembang anakmu sehingga ekspektasi itu bisa diatur. Namun, satu hal yang harus saya garis bawahi adalah bahwasanya setiap anak berbeda, ya. Setiap anak berbeda tumbuh kembangnya, tetapi ada standarnya. Oke, kita lihat. Nah, di sini 1-2 tahun anaknya bisa mencoret-coret ya, ada yang spontan, sudah pasti ada vertikal, horizontal, ada yang ngebulet ya kan. Sudah bisa juga meniru biasanya mendekati 2 tahun. 2-3 tahun biasanya sudah bisa meniru garis-garis horizontal, makanya kita suka ketemu lembar kerja siswa yang ada titik-titiknya, yaitu ke bawah, terus sudah gitu yang vertikal ya, yang juga ke samping nih, horizontal, vertikal ke bawah, lalu meniru lingkaran, itu yang paling challenging biasanya. Karena apa? Lingkaran itu kita perlu kontrol di sana ya. 3-4 tahun sudah bisa menyalin ya, garis-garis, lingkaran, meniru tanda tambah, meniru diagonal, bikin kotak, itu seharusnya sudah bisa di antara usia 3-4 tahun. Lalu kita lihat lagi 4-5 tahun bisa menyalin, mengikuti garis, membuat kotak, sudah lebih advance nih, sampai bisa meniru segitiga. Kalau meniru dalam artian dikasih gambar segitiga, dia bisa menggambar sendiri, berarti visual persepsinya di situ terasah ya. Dan di 4-5 tahun di sini dibilang anak sudah bisa pegang pensil pada posisi menulis. Nah, jadi bukan lebih muda lagi nih ya, ternyata pada standarnya di 4-5 tahun, tetapi tidak ada yang bisa bilang bahwa anak 3 tahun tidak bisa pegang pensil. Ada anak-anak yang 3 tahun sudah berhasil dengan tripod gripnya. Makanya setiap anak berbeda. Dan 5-6 tahun harusnya sudah bisa jauh lebih baik lagi. Sudah bisa menyalin, mengenali antara garis satu kurva besar dan kecil. Makanya nanti ini ketika kita memberikan kepada anak-anak kita sandpaper letter, bagaimana mereka meraba, mereka akan memiliki satu pemikiran, imajinasi, atau mental pictures namanya, bagaimana sebuah huruf itu terbentuk. Ya, ada yang pakai kurvanya, ada yang garis diagonal, ada yang garis tegak lurus, ada yang melengkung, dan lain-lainnya. Tidak heran bahwasanya yang namanya kegiatan pra menulis itu banyak melibatkan garis-garis tersebut, ya. Oke, mendeteksi kesulitan dalam kemampuan pra menulis. Nah, ini kita juga bisa cek dan recheck dari list yang saya berikan.
Apabila nanti ketemu beberapa pointers, kayaknya nih anakku ada nih kesulitannya nih dalam menulis. Rasa-rasanya butuh untuk berkonsultasi, baik itu dengan dokter tumbuh kembang atau psikolog anak. Nanti dari sana kan baru akan diarahkan jenis terapi apa yang biasanya bisa dilakukan atau kegiatan seperti apa di rumah yang bisa dilakukan. Ya. Nah, di sini ada nih listnya, Miss Rosa coba tuliskan. Pegang pensilnya canggung, aneh cara pegang pensilnya. Terus ketika mewarnai, menggambar, menulis itu sulit untuk mengendalikan. Jadi misalnya pensil bisa terjatuh, terus udah gitu coret-coretannya tuh misalnya, wah semuanya lebih banyak yang di luar garisnya, ya. Lalu juga menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan seluruh tangan untuk memanipulasi objek, bukan hanya beberapa jari. Jadi semua tangannya itu gripping pensilnya. Biasa kita masih bisa lihat seperti demikian. Memiliki daya tahan yang buruk untuk kegiatan berbasis pensil. Baru 2 menit udah bilang, udah, selesai. Ya. Padahal mungkin anak-anak ini sudah di usia mungkin 5-6 tahun. Tampilkan tulisan tangan berantakan atau lambat banget untuk menulisnya. Itu perlu kita cek juga. Kesulitan bertahan di dalam garis saat mewarnai. Nah, kalau mewarnai tadi yang seperti Miss Rosa bilang, mewarnainya itu lebih banyak di luar garisnya. Berikan tekanan yang tidak sesuai. Misalnya, kalau nulis itu tipis banget, atau betul-betul ditekan sampai pensilnya patah. Nah, ada yang begitu. Atau sampai kertasnya bolong, misalnya. Nah, memiliki kekuatan ekstremitas atas yang buruk. Ini berhubungan dengan bahu atau si lengan atas tersebut. Ya, tadi Miss Rosa bilang bahwa kalau otot-otot bahu ini atau lengan atas tidak dibentuk, maka akan sulit menopang tangan itu untuk pegang pensil dan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Memiliki kesulitan berkoordinasi nih kedua tangan bersama untuk 2 tugas yang diserahkan. Agak susah. Dia bingung, yang mana yang harus saya tahan? Tangan ini ngapain, tangan itu ngapain? Nah, anak-anak yang suka bingung tangan, ya, ini perlu banyak-banyak dibantu dengan memanipulasi objek, terus integrasi bilateralnya, ya. Caranya gimana ya? Dengan fingerplay nanti, dengan bermain, diberikan tugas dengan tangan kanan dan tangan kiri yang berbeda. Koordinasi tangan dan mata yang buruk. Misalnya kalau nulis tuh bisa sampai melayang banget, terus udah gitu keluar, misalnya dari bukunya, ya. Atau misalnya menulis tidak pada kotak yang disiapkan, ya berarti kan mata bilang apa, tangannya tidak sesuai, ataupun sebaliknya. Menjadi terampil secara verbal, tapi kesulitan menunjukkannya di atas kertas, menulis, menggambar, mewarnai. Ada anak-anak yang tipikalnya bicaranya wah luar biasa, ya, bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi kalau disuruh gambar, wah jangan disuruh gambar, bingung disuruh gambar, disuruh menulis, apa yang mau ditulis? Nah, jangan-jangan kita juga punya perihal-perihal tersebut. Nah, dalam hal ini sebetulnya semua orang memang punya preference, tetapi dalam kehidupan kita meniti yang namanya akademis, menulis itu saya rasa adalah satu hal yang nggak bisa dihindari. Dan justru dari menulis banyak hal yang bisa kita sharingkan, walaupun bisa saja berdalih, kan sekarang ada laptop, tapi pasti berbeda. Ya, karena kecakapan jari-jari itu untuk memainkan tulisan, nanti untuk menggambar, mewarnai, akan juga mensupport banyak kegiatan yang kecil-kecil lainnya yang mengharuskan untuk kita ini harus kegiatannya itu sukses dengan tangan-tangan kita. Coba bayangkan. Bayangkan seorang dokter bedah, ya. Tangannya kan harus piawai. Apakah dokter bedah tidak diberikan kerjaan untuk menulis? Pasti enggak. Dia pun melewati kegiatan banyak menulis. Ya, kegiatan yang repetitif. Lalu melakukan banyak hal dengan tangannya yang kita sebut adalah kemampuan dexterity itu, supaya perihal-perihal kegiatan-kegiatan kecil-kecilnya itu
bisa sukses karena ada repetitif, ya. Berarti ada pengedukasian tangan itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak memenuhi harapan pra penulisan yang diuraikan di atas, ya, bukannya di bawah nih, di atas itu. Maka daripada itu, ketika kita melihat anak-anak kita, terutama nih, yang anak-anaknya harusnya sudah bisa pegang pensil, sudah bisa mengguratkan, tapi kayaknya kok gagal ya. Waduh, rasa-rasanya kita harus banyak-banyak bantu juga nih anak-anak kita untuk diberikan stimulasi, entah itu apakah olahraga, apakah kegiatan-kegiatan yang spesifik, supaya apa? Supaya mereka makin lama tuh kian baik. Dan nggak ada jalan pintasnya untuk hal ini. Memang otot itu harus dibentuk, otot itu harus dikerjakan supaya dia betul-betul jadi. Ya, saya touch on efek samping lainnya, ya, bisa masuk ke perilaku, menghindari menolak untuk partisipasi dengan pensil dan tugas motorik halus lainnya. Kalau misalnya pra-menulisnya ini tidak betul-betul diperhatikan, ya, kena juga ke harga diri, bisa membandingkan nanti pas sudah besaran, kok dia lebih bagus ya, udah aku nggak bisa. Jadi kena harga dirinya. Kinerja akademik merasa sangat-sangat sulit, padahal sebetulnya dia bisa. Tapi udah merasa sangat sulit karena ini pasti melibatkan, ya, menulis. Jadi biasanya akademisnya pasti terganggu. Perawatan diri untuk kemandirian dalam kehidupan sehari-hari ini, kemampuannya pada usia yang tepat secara standarnya biasanya juga terganggu karena suka tidak suka seperti berpakaian, makan, sikat gigi, terus sudah gitu bagaimana mengurus rambutnya, ya, pakai sepatu, semua ini ada sekali keterkaitannya dengan kerja tangan itu sendiri. Lalu yang terakhir penghindaran, ya, yaitu mama aja yang buatin, selalu kasih orang lain. Memilih untuk membuat orang lain melakukan tugas motorik untuk anak-anak ini daripada mereka yang melakukannya. Karena mereka balik lagi, mereka merasa tidak bisa, ya, karena walaupun mereka nggak tahu what's going on with me, something wrong with me. Mereka belum bisa mengobservasi dan juga menganalisa aku nih kurangnya di mana. Tetapi mereka langsung merasa aku nggak bisa lah, tanganku nggak bisa bikin begitu-begituan, biar mama aja. Nah, kita juga harus aware. Dan menurut saya ini efek-efek jangka panjang ya, ketika anak-anak kita memang sudah masuk ke dalam sistem akademik sekolah atau sistem akademik yang bisa dibilang di tingkatan paling atas itu kan kemampuan akademisnya. Jadi jangan sampai kita tidak aware mengenai kegiatan para menulis ini sampai anak-anak terganggu di bidang akademisnya, ya. Nah, saya berikan beragam kegiatan ya, bagaimana menolongnya yang bisa dilakukan di rumah, bisa dengan menggambar, main puzzle, jangan lupa practical life-nya dilakukan, lempar tangkap. Sebetulnya semua yang dilakukan betul-betul keseharian anak, ya. Kalau dia bisa disiplin, kita punya ordernya, struktur yang baik di rumah, ini semua bisa teratasi. Saya tidak bacakan satu persatu, tapi nanti PDF bisa di-sharing. Oke. Nah, aktivitas yang tepatnya juga nih ada di sini, ya, bikin kerajinan, bikin konstruksi. Ya, makanya kenapa ada Lego yang besar sampai Lego-Lego yang kecil, ya. Dikarenakan kemampuan anak untuk menggenggam itu kan beda-beda nih, dari genggaman semuanya nih, tangan-tangannya, jari-jarinya, sampai akhirnya pincer itu sendiri, yang kecil-kecil, ya. Nah, nanti bisa dibaca, PDF akan dibagikan. Oke, saya rasa waktu saya sudah tinggal sedikit ya, Bu Damar ya. Saya akan menutup dengan quotes ini. The exercises of practical life are formative activities, a work of adaptation to the environment. Such adaptation to the environment and efficient functioning therein is the very essence of a useful education. Artinya apa? Pekerjaan sehari-hari itu adalah pekerjaan yang melibatkan diri anak untuk bisa mengkonstruksi dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Lebih baik dari hari ini, tapi balik lagi, tidak ada jalan pintasnya. Jadi makanya dibilang formative activities, kegiatan-kegiatan yang bisa memformasikan
mengkonstruksikan diri si anak. Bukan hanya berkata mengenai dia punya kemampuan tangan ya, tetapi juga di dalam diri si anak. Ingat tadi ada berkaitan dengan harga diri. Harga diri itu ketika kita merasa punya self-worth, ya, punya self-efficacy, di mana saya merasa diriku baik, diriku cukup baik, diriku bisa melakukannya, aku berhasil, dan itu didapat dari mana? Sebetulnya dari kehidupan sehari-hari dulu. Bukan dengan dari matematikanya dapat A. Atau misalnya ulangan bahasanya nanti di SD dapat 100. Tetapi dari kecil, perlu kita mampukan anak-anak kita. Perlu kita support anak-anak kita. Supaya mereka bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya, rasa keberhargaan dirinya. Supaya apa? Ya supaya dia akan terus maju, punya karakter yang baik, punya karakter yang pantang mundur, ya. Lalu yang terakhir, a work of adaptation to the environment. Such adaptation to the environment and efficient functioning therein is the very essence of useful education. Kalau kita bicara mengenai pendidikan, pendidikan itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa mensupport anak-anak kita beradaptasi terhadap lingkungan, dan juga bisa berfungsi. Di garis bawahi ibu-ibu, bisa berfungsi. Apalah kita manusia kalau kita nggak bisa berfungsi. Anak-anak kita harus kita mampukan, mereka harus bisa berfungsi. Tapi sekali lagi, tidak ada jalan yang paling cepat. Memang mereka harus merepetisinya setiap hari. Mungkin sekarang itu banyak yang SFH sampai bingung gimana apa yang harus dikerjakan di rumah. Yuk, balik lagi. Gimana caranya berfungsi di rumah? Bagaimana caranya balik lagi menjadi keluarga? Baik kita juga yang WFH, mungkin inilah kesempatan kita juga untuk kembali lagi memfungsikan diri kita sepenuhnya. Untuk anak-anak, keluarga, diri kita sendiri, pekerjaan kita. Ya, oke. Education is a natural process carried out by human individual and is acquired not by listening to words but by experiences in the environment. Sekali lagi, pendidikan itu adalah proses natural. Jadi tidak ada yang prosesnya ini harus kita yang kasih ininya ya, standarisasinya. Standar ada, tetapi balik lagi pendidikan itu sangatlah natural dan dilakukan oleh human individual. Jadi nggak sama-sama. Ya, jadi masing-masing kita harus bisa empowering anak-anak kita harus bisa percaya sama anak kita bahwa dia yang akan melakukannya, bukan kita. Karena tangannya dia, ya. Dan tidak bisa dipelajari hanya dari dengerin verbal, ya. Dengerin kata-kata nggak bisa. Mereka harus terlibat dalam lingkungannya, berinteraksi dan mengalami. Jadi kuat sekali di sini. By Dr. Maria Montessori, dia katakan bahwa pendidikan itu secara natural terjadi di dalam diri setiap anak. Dan harus untuk dipelajari melalui pengalaman, bukan hanya untuk dikasih tahu aja secara berverbal. Tidak bisa demikian. Jalannya memang harus dia yang melakukan kegiatan-kegiatan ini. Oke, saya tutup. Terima kasih, Bu Damar. Saya sudah selesai dengan bahan saya. Terima kasih, Miss Rosa. Wow. Lumayan ya, kejar-kejaran. Waktunya pas banget loh. Timer Pas saya. ya? Oke, thank you. Alright. Pas banget. Oke, prediksinya tepat sekali nih, Miss Rosa. Oke, sekarang mungkin kita bisa berganti untuk melihat wajah Miss Rosa yang cerah, selalu cerah. Boleh. Coba dibuka ya. Oke, coba dibuka. Nah, aduh, semoga lancar ya ini ya, dengan mukanya dipajang. Oke, jadi kita mau masuk sesi tanya-jawab gitu ya. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi ke ibu-ibu, silahkan kalau mau bertanya, klik tombol partisipan, lalu di situ ada raise hand, silahkan raise hand, nanti akan dipilih oleh Mbak Karina yang paling cepat raise hand siapa, nanti kita buka untuk sesi pertama, mungkin 3 penanya dulu ya, 3 penanya. Ya, boleh. Sambil menunggu yang raise hand, mungkin aku akan merangkum sedikit take out yang didapatkan dari presentasi Miss Rosa yang keren sekali gitu ya. Terima kasih, silakan.
ibu-ibu zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang tuh pressure-nya luar biasa. Masuk SD sudah harus bisa baca tulis gitu ya. Jadinya waktu di TK yang harusnya banyak stimulasi malah jadi harus ngejar gitu, bisa baca tulis gitu kan. Banyak sekali anak TK yang terus ikut les. Sekarang ada les baca tulis untuk anak TK, ya ampun. Itu jadi kayak banyak juga kasus-kasus seperti anaknya nulisnya nggak bagus gitu ya, terus malah dikasihnya itu banyak sekali worksheet berlembar-lembar biar dia latihan terus gitu. Tapi ternyata kalau dari penjelasan Miss Rosa tadi harusnya malah step back gitu ya, mundur, perkuat dulu alatnya, alat yang dia pakai untuk nulis itu dikuatin dulu, malah jangan diserbu dengan berbagai worksheet gitu, karena nantinya malah udah alatnya nggak kuat, malah makin capek gitu kan, malah makin rasa percaya dirinya berkurang gitu ya Miss ya. Iya, oke. Gitu. Jadi luar biasa sekali sih, ini eye opening banget materi dari Miss Rosa gitu ya. Jadi ibu-ibu setelah mempelajari ini bisa sadar gitu ya bahwa mengajari anak baca tulis itu jangan sampai membuat dia merasakan tekanan gitu ya. Perkuat dulu alatnya biar dia merasa mudah. Oke, sepertinya sudah banyak yang raise hand. Mbak Karin bisa memilih 3. Gimana Mbak Damar? Ya, Mbak Karin. Gimana kalau Ya, silakan. Mbak, bentar. Gimana kalau Mbak nanti hitung 1, 2, 3 dulu ya? Soalnya ada yang udah raise hand sebelum dipersilahkan. Oke, siap ya Ibu-Ibu? Saya hitung dulu. Tunggu, jangan raise hand dulu ya. Dulu ya. Oke, biar adil semuanya. Iya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Silakan. Oke. Aku pilih 3 ya. Silakan. Nanti yang namanya bisa memberikan pertanyaan melalui chat ya. Ya, yang pertama Dwi M. Diana, yang kedua Nafsa Mutmainah, yang ketiga Anggita Puspitasari. Oke. Silakan. Bisa diulangin lagi Mbak? Dwi M. Diana, Nafsa Mutmainah, Anggita Puspitasari. Oke. Sambil menunggu yang lain, ini Ibu Nafsa sudah memasukkan chatnya. Saya bacakan ya, Miss Rosa. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, ini dari Ibu Nafsa. Tadi disampaikan bahwa seharusnya anak mulai bisa memegang pensil untuk menulis di usia 4-5 tahun. Nah, apabila kita sudah mengajarkan anak untuk memegang pensil dari usia 3 tahun, apakah ada efek samping terhadap anak kita, Miss Rosa? Oke, Miss Rosa masih termute, Mbak Karin. Oke. Masih termute. Oke. Sudah. Alright. Ya. Baiklah. Ini mengenai anak-anak yang di bawah usia 4 tahun sudah kita ajarin pegang pensil ya. Nah, menurut saya begini, tidak tabu, tetapi observasi anaknya. Lihat anaknya. Kalau dia merasa sukacita, silahkan. Teruskan. Tetapi jangan lupa, pra menulisnya terus harus kita kasih ke dia. Ya. Tetapi kalau misalnya anaknya kita deteksi, dia pegang pensilnya masih menggenggamnya begini nih, ya, seluruh jari, atau misalnya 4 jari pinkinya ini naik, ya, atau 2-nya ini naik begini. Nah, berarti pra menulisnya juga harus masuknya lebih gencar lagi di sana. Coba, mungkin diistirahatkan dulu pensilnya, tapi lebih banyak misalnya pakai kapur yang besar, ya. Misalnya juga main Play-Doh, terus untuk memotong-motong kegiatannya masuk ke sana. Kalau efek samping, saya akan selalu balik lagi. Selama anaknya happy, saya rasa efek sampingnya bagus. Tapi kalau misalnya kita atmosfernya di rumah sudah mulai ada ketegangan dengan ekspektasi,
dengan lembar kerja yang banyak sekali, sedangkan tangannya belum siap. Nah, disitulah efek sampingnya yang bakalan membuat anak ini merasa tertekan sampai akhirnya kayaknya capek banget ya untuk melakukan ini semua. Nanti akhirnya dia bisa stop, dia bisa mogok ya. Kalau bisa pernah dengar anak-anak yang mogok sekolah? Nah, bisa jadi arahnya ke sana. Jadi kita harus hati-hati untuk hal itu. Jadi ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan keduanya, apakah boleh jika mengajarkan menulis dengan worksheet di usia 3,5 tahun ini? Jadi lihat lagi anaknya ya, Miss ya? Yes, lihat lagi anaknya. Sebetulnya apa? Apa yang mau kita capai dengan hal ini? Kalau anaknya memang sudah bisa, maksudnya nih ya, centrangnya udah banyak nih, eye-hand coordination-nya udah bagus, bukan cuma di soal menulis, tapi juga soal misalnya makan, udah belum makan sendiri nih, pakai sendok garpu misalnya. Lalu misalnya mandi, kan umur-umur sekitar 3,5-4 tahun itu sebetulnya sudah bisa menggosok badannya sendiri di depan, nanti belakang misalnya kita bantu di sana. Lalu bagaimana mengeringkan, bagaimana peduli sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya dalam sisi practical life-nya dia udah siap, attitude-nya plus udah siap, I don't mind. Bahkan saya akan coba. Tapi kalau misalnya saya lihat, oh oke, yang practical life-nya sebenarnya udah siap nih, tapi di sananya tetap dia belum siap, saya retreat back. Nggak apa-apa. Kita memang trial and error. Kita lihat anaknya. Tapi balik lagi, saya selalu mengingatkan diri saya, juga teman-teman di sini ya, kalau kita lihat anak kita sudah merasa mulai tidak ada sukacitanya dalam mengerjakannya, buat apa? Ya, lebih baik kita mundur satu langkah, kita kasih mereka kegiatan yang memang seharusnya dengan the right amount of challenges, ya, tantangannya harus tepat. Pasti itu jauh lebih efektif daripada sekarang juga harus dilakukannya, ya. Iya, betul. Jadi ingat quote dari Dr. Maria Montessori, salah satu cara untuk mengetes apakah yang kita ajarkan itu sudah benar atau belum, kan ngelihat muka anaknya happy atau tidak. Yes, betul banget ya. Mukanya langsung ketahuan itu, mau atau enggak, ya. Kalau happy langsung ketahuan. Oke, lalu pertanyaan kedua dari Ibu Dwi, Miss Rosa. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait mental picture, bagaimana menguatkan ingatan anak untuk menulis huruf atau angka? Anak saya 4 tahun 4 bulan, dulu belajar SPL dan SPN, tetapi misal seminggu tidak menulis angka atau huruf, sebentar ya. Silakan. Ya. Oke, maaf ya. Jadi anak 4 tahun lalu belajar SPL dan SPN, tetapi misal seminggu tidak menulis angka atau huruf, dia akan lupa cara menulis huruf K. Tapi jika ada contoh, dia bisa meniru. Bagaimana supaya mental picture-nya kuat ya, Miss ya? Oke, sip. Anak saya, contohnya, usianya sudah mendekati 7 tahun. Dia masih suka lupa ataupun bingung untuk menulis antara B dengan D. Ya, ini saya rasa banyak nih yang mengalami hal serupa. Ini udah mau 7 tahun loh, anakku yang laki-laki ini. Terus kalau nulis angka 5, dia mikir dulu angka 5 tuh yang kayak gimana, ya. Tapi balik lagi, saya baca lagi, saya coba lagi sama dia, ternyata kuncinya adalah pengulangan, itu satu. Jangan cepat-cepat kita memberikan satu penilaian, udah harusnya bisa, nggak boleh lupa, ya. Itu satu pengulangan. Makanya di Montessori, ketika kamu merasa lupa, kita tidak memberikan penilaian bahwa kok jelek ya, nggak terbentuk itu mental pictures-nya. Padahal udah SPN, udah SPL, udah LMA, udah masuk semuanya nih materialnya. What's wrong with that? Pengulangannya. Apalagi ini masih 4 tahun. Kasih dia, oke. Kakak lupa, ambil lagi SPL-nya. Ambil lagi SPN-nya. Saya selalu kasih begitu sama dia. Nggak apa-apa. Kita coba lagi. Kita lihat. Tidak kita menjatuhkan dia. Justru kalau kita menjatuhkan dia kan itu masuk ke sisi mentalnya. Tetapi gimana caranya mental pictures-nya lebih kuat lagi? Dalam tahun-tahun ini, ibu terus dia lupa, kasih lagi. Kasih buat dia lihat, kasih buat dia raba, kasih dia buat dia untuk menulis. Kalau dia sudah menulis, dia harus menulis. Ya. Misalnya menulisnya pakai apa? Pakai pensil dengan pakai kertas, silahkan. Mau pakai Montessori chalkboard dengan kapur, silahkan.
Karena apa? Latihan itu harus setiap hari. Saya selalu menganjurkan, tidak perlu 30 menit kita latih anak kita nulis. 10 menit aja. Jam 9 sampai jam 9 lewat 10. Tapi dia menulis setiap hari ini. Nah, itu sudah membentuk ototnya. Pasti sudah kena ke mental pictures-nya daripada, oke, 100 kali bikin huruf K. Kayak zaman dulu saya merasakannya. Sih, aku inget sih jadinya huruf itu ya. Tapi kan jadinya, kok gitu banget sih belajar? Jadinya rasa takut, bukannya rasa kepengen belajar. Ya, dan itu yang jangan sampai akhirnya kita bawa sampai dewasa. Yang harusnya kita nggak mau, itu terjadi. Oke? Jadi pengulangan itu adalah resepnya di sini. Yes. Oke. Terima kasih. Lalu pertanyaan ketiga ya, Miss, dari Ibu Anita, apakah saran Ibu jika anak memakai krayon pada tembok padahal sudah difasilitasi kertas gambar? Iya. Ada usianya nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak apa-apa ya. Pada dasarnya ada 3 tahun ya? 3 tahun, oke. Pada dasarnya, anak-anak itu adalah active explorer. Dia pengen explore. Gimana ya kalau gambarnya berdiri? Ya? Gimana kalau sambil jongkok? Gimana kalau sambil duduk? Gimana kalau sambil tiduran? They really want to know. Ya? Saya baca di sebuah blog, saya baca orang riset, itu bahwa kita kalau menghadapi terutama si toddler ini ya 1 sampai 3 tahun, saya perpanjang bahkan 3 sampai 6 tahun pun masih suka melakukannya, bahwasanya kita perlu memfasilitasi, makanya kenapa ada yang namanya easel. Makanya kenapa ada yang namanya produk untuk mencoret-coret di tembok. Itu tuh sih yang tinggal ditempel, ada di online shop ya. Kenapa misalnya bahkan learning tower aja itu ada tuh bentukan satu sisinya untuk chalkboard-nya. Kenapa? Mereka ingin merasakan experience-nya itu. Mereka ingin tahu apa rasanya. Tetapi juga bukan hanya itu. Ada segi-segi lain yang akan bisa mengasah mereka punya koordinasi mata dengan tangan. Kalau lagi berdiri gimana, kalau lagi jongkok gimana, kalau lagi duduk bagaimana. Postural tubuhnya juga kena. Bagaimana mereka punya self-control. Jadi sebetulnya memang anak-anak banyak sekali, bahkan semuanya tertarik untuk menggambar di tembok karena ada kebutuhan di sana, ya. Dan apalagi kita lihat kan tembok itu besar banget ya, lebih besar daripada easel. Bahkan tidak ada batasnya. Terkadang bisa dilihat begitu, jadi tembok sana, tembok sini, semua mencoret-coret. Saran dari saya, kalau ibu memang sudah setuju sama suami, oke deh, boleh lah ya dia mencoret-coret di tembok, tetapi menurut saya kita harus fasilitasin anak, misalnya temboknya ditempelin kertas manila putih, nanti seminggu sekali dicopot, tapi hendaknya manila putih itu betul-betul lebih tinggi dari si anak. Lalu yang kedua, tetap ordernya harus ada, limitasinya harus ada. Kita selalu bilang sama si anak, boleh mencoret tapi hanya sebagian yang di sini saja, yang ada kertasnya. Yang lainnya tidak untuk dicoret. Itu kalau kita mau berkompromi. Tapi kalaupun enggak, ya fasilitasi dengan apa? Contohnya easel. Kalau kita misalnya budgetnya tipis nih, nggak bisa beli easel, nggak apa-apa, pakai apa? Kardus. Masih bisa, kardusnya ditumpuk, biar anak coret-coret di sana. Baik itu pakai krayon, baik itu pakai kuas sama cat, masih bisa dilakukan. Karena memang mereka yang ada memerlukan untuk eksplorasi demikian. Ya? Oke. Jadi intinya beri kebebasan untuk eksplorasi, tapi dengan batasan gitu ya? Yes, betul. Fasilitasi. Ya, selalu ada jalannya. Oke. Baik, terima kasih. Sudah 3 penanya di awal, kita masih punya waktu. Saya hitung lagi 1, 2, 3 ya Ibu-Ibu, siap-siap untuk raise hand. Mbak Karina siap-siap untuk tidak berkedip melihat siapa yang paling duluan raise hand. Oke, saya hitung sekarang 1, 2, 3. Wow. Oke. Oke. Tadi itu sebenarnya Mbak Ella Angelina ini sebelum selesai 1, 2, 3, tapi udah nggak apa-apa ya. Jadi
Ella Angelina, Amelia Rizky Retmawati, dan Sela Azizah. Oke, silahkan kepada 3 peserta bernama Ibu Ella, Ibu Amelia, dan Ibu Sela Azizah ya. Yang dari Ibu Ella Ella kayaknya udah masuk ke pertanyaannya. bacakan ya, Miss Rosa. Dari Ibu Ella, siang Miss Rosa, anak saya usia 3 tahun lebih, suka aktiviti semacam sensory play, main play-doh, dan lain-lain. Tapi kalau diajak mengerjakan worksheet bersama-sama, dia tidak mau dan tidak tertarik. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih, Bu Rosa. Iya, balik lagi saya bertanya kepada, bukan saja kepada Ibu Ella ya, tapi kepada ibu-ibu yang lain. Seberapa penting untuk anak-anak kita mengerjakan worksheet itu sendiri. Itu satu. Dan kedua, worksheet yang macam apa yang kita berikan kepada anak-anak. Ya, saya tidak anti worksheet, saya memakai worksheet, tetapi saya paham bahwa anak-anak kan membutuhkan banyak sekali persiapan ya sebelum masuk ke sana, ya, konsentrasi, fokus, bahkan kalau kita bilang worksheet untuk menulis, yang tadi saya kupas pra menulis itu sudah belum dilakukan. Kalau rasa-rasanya sudah nih Miss semuanya, mungkin bisa jadi anak ini masih merasa kurang. Apa yang dia suka? Ya, kalau yang dia suka misalnya ya sensory play-nya dia suka banget Miss. Ya udah, fasilitasin di situ. Ya, tetapi dengan beragam. Jangan sensory play-nya cuma satu macam aja nih. Dan tahukah Anda, sensory play itu bukan hanya sekedar pegang-pegang, tapi juga termasuk bagaimana anak bergerak. Karena itu kan ada sensory movement di sana. Ya, ketika anak itu bisa membawa badannya duduk dengan postur yang baik, jalan dengan postur yang baik, itu pun akan mensupport nantinya untuk kegiatan menulis itu sendiri. Jadi saya akan balikan lagi, seperti apa worksheet-nya. Kalau worksheet-nya cuma menempel, misalnya ya, menempel, atau itu menggunting, tetapi anaknya belum ada ketertarikan di sana, coba tidak pakai worksheet. Mungkin pakai tripod cards di Montessori juga bisa. Ya, jadi balik lagi, seberapa urgent untuk anak itu punya kesempatan get in touch sama worksheet di usia-usia 3-4 tahun. Lalu yang kedua, observasi kembali anaknya. Ya, apakah memang sudah siap untuk mengerjakan worksheet itu sendiri. Oke, terima kasih. Jadi follow the child ya, Miss ya? Yes! Saya sudah bisa menebak istilah-istilahnya. 100 buat Mbak Damar. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Miss, dari Ibu Sela. Oke. Ibu Sela ini ibu guru. Oke. Ini murid saya hampir umur 10 tahun, tapi tidak bisa menggunting sesuai pola. Nulisnya yang konsisten, kemudian naik turun. Lalu tidak garis. Jadi tulisannya naik turun. Naik turun ya. Oke. Motivasinya dari mana? Baiklah ya. 10 tahun ini sudah besar ya, bisa dibilang. Udah di kelas SD berapa? Kelas 5 atau kelas 4. Kelas 4 bahasanya, 10 tahun itu. Ketika anak-anak memiliki kesulitan menggunting sesuai pola, apa? Kita punya observasi. Bisa jadi eye-hand coordination ini kurang. Ya. Kalau dia sulit gunting sesuai pola, saya akan coba telusuri kehidupan sehari-harinya. Seberapa banyak dia dibantu. Itu satu. Ya. Lalu yang kedua, konsentrasinya dalam menjalankan sesuatu. Seberapa panjang. Yang ketiga, kesuksesan kecil-kecil nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bikin art and craft, menempel, terus sudah gitu, bagaimana anak-anak ini bisa, apakah sudah bisa misalnya masukin bukunya sendiri, apakah semua itu sudah bisa? Ya, kalau misalnya ada banyak hal dalam practical life-nya dia bisa, tapi menggunting sesuai polanya ini nggak bisa. Banyak saya temukan dengan anak-anak yang sebetulnya kurang diberikan kesempatan untuk merepetisi si practical life ini. Karena practical life itu adalah rajanya eye-hand coordination di sana. Jadi akan saya selalu balikin ke sana. Oke, nggak bisa begitu, ya udah kamu nyapu, ngepel. Anak-anak saya berlakukan demikian. Ya tumpah ya udah, ambil pelannya, pel aja sendiri. Karena apa? Ngepel kan
harus sukses ya, harus kering. Kalau dia nggak bisa punya fokus, dia nggak bisa punya koordinasi mata sama tangan, pasti gagal, ada yang jatuh nanti. Jadi sama aja, resepnya untuk bisa bantu anak-anak punya koordinasi mata tangan, kamu balikin lagi ke rumah. Balikin lagi kepada kehidupan sehari-hari, kegiatan kehidupan sehari-hari. Sekarang tulisan naik turun, garisnya di mana, tulisannya menanjak, nanti ke bawah, nanti besar, nanti kecil. Nah ini sebetulnya permasalahannya di mana kalau nulisnya naik turun. Satu, persepsi visualnya juga perlu kita bantu. Bantunya gimana, Miss? Ya, kalau kita sudah tahu anak ini self-control-nya nih masih kurang bagus, dua hal ya. Satu, visual persepsinya kita bantu. Mencari detail, mencari persamaan, mencari perbedaan, terus sudah gitu bagaimana mengingat, ya itu semua persepsi visual. Kalau itunya sudah kita bantu lagi yang kedua, yaitu kontrol diri. Kontrol diri itu main, stop and go, main misalnya bagaimana ngecap, ya cap-capan misalnya ada di satu kotak, ya harus di kotak, di dalam kotaknya. Sebetulnya tulisan naik turun ini, kalau kita mau mempelajari Montessori chalkboard, di sana tuh ada kotak-kotaknya yang bisa untuk anak-anak menulis itu punya konsistensi di sana. Baik itu besarannya, baik itu menulis secara horizontal, ya horizontal tetapi dengan sama bentukannya. Bagaimana dia bisa juga merasa dihargai dengan ditanya, menurut kamu tulisan kamu yang paling mirip dengan sandpaper letters itu yang mana? Jadi dibalikin lagi ke sana, ajak bicara. Kalau tulisannya besar kecil, ini buat anak-anak yang sudah SD atau usia 5-6 tahun tulisan masih besar kecil, balikin lagi ke Pink Tower. Tetapi dengan cara stereonostik. Matanya ditutup, coba kamu kasih Pink Tower yang paling besar, diraba. Kasih tahu dia, apa rasanya? Besar. Ya. Kasih Pink Tower yang kecil, minta dia raba lagi, apa rasanya? Kecil. Jadi untuk mengkoreksi anak dengan permasalahan menulis, ya, itu bisa dengan secara stereonostik, berarti dari rabaan dia. Konsep besar kecil itu harus sangat konkret supaya apa? Supaya dia juga bisa mengerti. Ada yang hitting ke matanya dia, stimulasi ke matanya, dan dia lihat menurut dia itu besar, seperti apa yang dia rasakan dengan Pink Tower itu. Ada yang hitting ke matanya dia, stimulasi ngelihat cara dia nulis, oh itu kecil. Jadi penilaian seperti itu kita harus investasi waktu ya sama anak untuk bicara. Apalagi ini sudah 10 tahun, saya rasa banyak yang bisa kita diskusikan bersama. Ya, berbeda dengan anak-anak yang usia 4 tahun, 5 tahun aja mau kita tuntun demikian. Apalagi 10 tahun. Tapi saya akan selalu balikan lagi. Ini ke self-control, kepada practical life-nya. Lakukan. Tetapi satu hal, memang nggak bisa diburu-buru. Ya, tidak bisa nggak ada shortcut-nya di sini. Karena berhubungan dengan kerja otot. Oke, terima kasih Miss Rosa. Aku jadi penasaran nih, kalau Ya. berhubungan dengan kerja otot gitu ya, self-control. Terus tadi Miss Rosa sudah menjelaskan tentang kekuatan tubuh bagian atas gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini terjadi juga karena motorik kasarnya dulu tidak tuntas waktu masih. Betul. Anak-anak yang tidak diberikan kebebasan bergerak itu biasanya punya masalah begini nih nanti di SD. Okay. Ya. Jadi betul-betul kalau kita belajar, kita mendalami ya yang namanya the importance of movement. Betapa pentingnya anak itu untuk bergerak supaya nanti bisa dimudahkan yang namanya konsentrasi, fokus, dia punya gross-nya selesai, fine motornya pasti secara simultaneously. Continue itu juga bisa selesai, bisa baik. Oke. Terima kasih, sangat eye-opening. Jadi kadang ibu-ibu suka tidak sadar bahwa kita sendiri yang menghambat anak-anak gitu ya, mau lari-lari, lompat nggak boleh, dorong-dorong kursi nggak boleh, ternyata itu yang dia butuhkan untuk nanti dia bisa menulis. Betul. Ingat buat saya juga, Miss Rosa. Terima kasih ya. Iya. Oke, sekarang yang dari sesi ini, yang terakhir adalah pertanyaan dari Ibu Amelia, saya bacakan. Selamat siang, anak saya umur 23 bulan sekarang. Nah, dia masih kesusahan menggunakan jari telunjuk. Jadi kalau pegang pensil atau aktivitas motorik lainnya, dia dominan menggunakan jempol dan jari tengah.
Gini. Nah, Oh, oke. mengatasinya ya, Miss, saya sudah sering mengingatkan untuk memakai telunjuk dan sudah memberikan contoh. Nah, anak ini dari umur setahunan sampai sekarang. Oke, 23 bulan ya? 23 bulan. Jadi hampir 2 tahun. Iya, very young di sini. Saran saya ya buat ibu-ibu yang anaknya di bawah usia 3 tahun, satu, apabila melihat ada ketidaksempurnaan, itu sungguh wajar. Ya, dikarenakan balik lagi nih, ototnya bisa jadi belum terbentuk ya. Dan saya tidak akan bosan untuk ingetin bahwa hal ini tidak ada shortcut-nya dan harus secara repetitif. Banyak-banyak anaknya diajak untuk meremas-remas, baik itu sponge, baik itu kertas dengan beragam tekstur. Misalnya kertas koran, kertas majalah, kertas apalagi Bu Damar, kertas yang dapat gratis coba deh. Kertas yang dapat gratis, brosur-brosur mungkin ya. Dengan dia meremas itu kan seluruh jari-jarinya itu kena ya di situ. Terus yang kedua, mungkin saya boleh suggest jangan dikasih bubble wrap, that's good. Jangan kasih itu, jangan kasih pensil karena pensil itu mau pensil yang paling besar sebesar apa sih? The triangular grip itu kan juga kita bilang udah besar ya, tapi itu udah kayaknya maksimal besarnya pensil. Coba ibu pakai yang chalk atau kapur yang besar, itu satu. Ya, jadi kekuatannya ada, untuk dia ngegripnya juga sebetulnya lebih pas, dan tripod grip itu memang bisa untuk dilatih dengan cara biasanya di Montessori knob cylinder. Ataupun beli puzzle yang ada knobnya, itu juga bisa ya. Terus bagaimana? Perhatikan cara dia pegang sendok di situ. Jadi balikin lagi ke practical life. Nanti tertolong pasti jari-jarinya untuk bisa perform very well. Salah satu yang anak saya suka ini, Miss. Main. Jadi yes, semprot ya. Itu seru banget kalian main air gitu. Betul sekali tuh. Semprot, baru nanti akhirnya ke gunting. Jadi jangan juga kalau kita pikir-pikir soal gunting itu juga sebagai salah satu kegiatan yang bisa menguatkan tangan. Hanya saja kan cukup kompleks itu menggunting. Nah, spray ini bagus sekali nih. Spray, terus udah gitu apa yang bisa ditekan-tekan ya, itu bisa dikasih ke anak sebelum dia betul-betul mendapati kegiatan yang lebih kompleks lainnya. Oke, terima kasih Miss Rosa. Ini kita masih punya waktu ya, kita sampai jam 1 kan? Iya. Oke. Meskipun tidak akan bisa menjawab 600 pertanyaan, tapi at least kita masih punya sekitar 30 menit untuk tanya jawab ya. Kita masuk ke berikutnya ya Ibu-Ibu, Mbak Karina siap? Oh ya Ibu-Ibu, ini raise hand-nya bukan di kolom chat, tapi ada di partisipan, button partisipan, silahkan diklik partisipan, nanti di kanan bawah ada raise hand, button raise hand, silahkan dipencet setelah hitungan ketiga ya, jangan pencet dulu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, silahkan. Wow, Oke, kita ambil yang paling atas. Biasanya yang paling atas adalah yang paling cepat ya, Mbak Karina ya. Iya. Yovita, Hoirunisa, dan Regina. Oke, silahkan Ibu Yovita, Ibu Hoirunisa, dan Ibu Regina. Dituliskan di chat pertanyaannya. Miss Rosa mau minum dulu? Boleh. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu, saya juga mau minum dulu. Oke, sudah masuk pertanyaan dari Ibu Regina. Dear Miss Rosa, jika anak dominan tangan kiri dan kedua orang tua dominan tangan kanan, bagaimana cara mengajarkan menulis huruf gitu? Dan bagaimana menghadapi anak yang terus-menerus bertanya kenapa dia kok berbeda, tidak seperti mama dan papa dan kakaknya. Terima kasih. Oke. Ya. Anak-anak itu bisa beda-beda, preference-nya juga, ya termasuk dalam menulis. Saya akan balikan lagi kepada ibu-ibu, Ibu Regina dan juga ibu-ibu yang lain yang mengalami permasalahan serupa ya. Apakah ini memang permasalahan atau sebetulnya it's fine dengan anak-anak?
nulisnya itu mungkin lebih nyaman dengan tangan kiri. Sebetulnya tangan kiri, tangan kanan sama saja. Menulis itu adalah bagaimana caranya mata melihat huruf, ditranslate di otak, lalu otak mengirim sinyal kepada sensor motor untuk bisa digoreskan ya melalui tangan-tangan itu. Hanya saja ini semua butuh latihan. Baik itu tangan kanan juga sama. Tangan kiri nggak masalah. Ya, bahkan orang bilang kalau bisa nulis tangan kiri, ada yang tangan kanannya juga bisa menulis. Jadi kiri kanan dia bisa tuh. Ya udah capek kanan, kiri yang tulis. Bisa dibayangkan kalau ujiannya nulis ya. Mungkin menang ini. Jadi saya akan balikan lagi, bagaimana kita bisa mengapresiasi anak-anak kita yang kelihatannya beda sama kita. Karena balik lagi ya, seingin-inginnya anak-anak kita sama dengan kita, dengan kebanggaan kita, tetapi tetap mereka adalah individu sendiri. Mereka punya pemikirannya sendiri, sampai akhirnya mereka punya stylenya sendiri. Makanya kenapa kalau misalnya kita mama-mama kita nggak K-pop, tapi kok anak kita kok K-pop banget? Dapat dari mana? Kita beda banget kan ya? Mungkin entahlah. Apakah zaman yang berbeda? Saya rasa enggak. Dari zaman dulu juga sama. Orang tua kita bisa jadi berbeda dengan kita. Keinginan kita mungkin tidak meneruskan usaha orang tua, tapi orang tua berpikir harusnya kamu mau meneruskan usaha aku gitu. Nah, itu dia. Balik lagi di sini bagaimana apresiasi orang tua terhadap anak-anak itu yang bisa menjadikan anak-anak kita embracing the differences. Bahwa berbeda itu nggak apa-apa. Ya, berbeda itu oke-oke saja. Contohnya apa? Contoh kecil deh. Bagaimana caranya kita bisa menghargai pendapat anak yang beda? Kayaknya itu sulit banget loh. Ya, karena kita manusia dewasa yang sangat egois. Enggak, Mama. Aku maunya semangkanya warnanya biru. Tertuang food coloring kali itu. Kalau menurut kita, oh iya warnanya biru ya. Bagaimana kita bisa embracing perbedaan yang terlalu menurut kita, wah itu jauh banget. Bagaikan bumi dan langit semangka ada yang warnanya biru, tapi we never know. Kalau mungkin 10-20 tahun lagi, mungkin ada yang bisa menemukan si semangka biru ini atau membuat bibit itu menjadi warna biru. Jadi balik lagi, ketika anak itu merasa, kok aku berbeda? Aku beda dari kakak. Ini masalah insecurity, balik lagi. Bagaimana anak-anak ini bisa kita nurturing sejak kecil, bahkan misalnya Anda sekarang ini punya anak yang usianya 5, 6, 7, bahkan SD ya. SD, SMP itu masa-masa gojlokan, kok aku berbeda ya? Ngeh banget soal sosial. Adalah bagaimana balik lagi di keluarga bisa untuk mengayomi, bisa untuk menyayangi, bisa untuk menerima. Pada intinya itu, penerimaan. Ketika penerimaan itu ada di keluarga, ya, kamu berbeda dan kamu sungguh sangat spesial. Ada hal yang kamu bisa, mama nggak bisa. Ada hal yang kamu bisa, kakak nggak bisa. We have to make our children feel that I am special. Jadi dia juga percaya sama dirinya sendiri, bahwa saya sangat berharga. Saya berbeda, itu tidak apa-apa. Bahkan dia akan bisa menghargai orang lain yang berbeda dari dia. Ya, jadi itu tips dari saya. Oke, terima kasih banyak Miss Rosa. Oke, selanjutnya ada Ibu Hoirunisa. Hai Miss Rosa, perkembangan anak dalam menulis bisa tercapai jika distimulasi ya Miss ya. Nah, jika tidak, maka apakah akan terlambat? Anak saya terbilang cepat lelah untuk menulis, mewarnai pakai krayon atau kuas, bahkan menggunting pun belum selesai dia akan bilang capek. Usianya sudah 3 tahun 10 bulan, perempuan, sudah bisa sikat gigi sendiri, pakai pakaian sendiri, bahkan berkancing, sering membantu memasak, main sepatu roda, dan skateboard. Nah, apakah pernah mengalami overstimulasi ya, Miss ya? Sehingga seperti gampang frustrasi kalau memang terjadi overstimulus. Bagaimana solusinya, Miss Rosa? Oke, ya Bu ya. Ternyata bisa menjadi refleksi kita juga nih terhadap sikap kita sama anak-anak kita. Apa yang membuat anak-anak kita ini merasa, aku nggak mau atau cepat lelah, padahal mungkin ada kebosanan yang bisa disemburatkan di bola mata si dia, dengan guratan senyumnya, dengan mukanya. Nah itu dia,
kita harus sensitif sama anak-anak. Apa yang membuat dia merasa ini bukan sesuatu hal yang harus diperjuangkan dalam waktu yang lama. Kalau untuk saya akan memberikan suggestion kepada ibu bahwa kita bisa terus menstimulasi dengan cara yang kreatif. Misalnya ya, tidak selalu harus nulis pakai pensil, tapi bisa menulis pakai jari di nampan yang isinya pasir. Misalnya, bosan amis pasir melulu, ya, kayaknya general banget ya, nampan dengan pasir. Ya udah, misalnya nampan dengan yang lain, dengan tepung, boleh. Nampan dengan apa? Beras warna-warni, boleh. Kasih banyak-banyak variasinya. Nanti sampai satu saat kita akan menemukan sebetulnya kenapa. Apa yang mungkin dirasa kita sebagai orang dewasanya ada penekanan kah? Ada overstimulasi kah? Seperti yang Ibu bilang di sini. Nah, dari situ saya rasa kita yang akan harus bisa berubah dan juga bagaimana tailor-made untuk lingkungannya. Ya, kan kita percaya the prepared environment itu untuk bisa membawa anak-anak kita untuk bisa mandiri, untuk bisa berhasil, untuk bisa merasa happy. Oke? Dan pertanyaannya kan ada beberapa, saya jawab lagi nih. Kalau tidak distimulasi ya, kalau tidak distimulasi, pasti terlambat. Itu udah pasti. Karena kan sama sekali tidak distimulasi. Bahkan mungkin kita tidak memberikan kebebasan sama anak kita. Bahkan mungkin kita tidak follow the child. Pasti telat. Karena apa? Kamu akan berurusan dengan hal-hal yang secara mental, secara pikiran. And you trust me, itu memberatkan kita loh. Ya, apalagi nanti kalau anaknya udah SD, di mana dipercayakan absorben mind-nya. Selesailah dia di sana, sensitive period-nya, selesailah dia. Dia harus berusaha dengan memotivasi dirinya, yang kadang males banget. Kita juga harus bisa menahan emosi dia, karena kita mesti ingat dia udah anak SD, bukan anak TK lagi. Dan sebisa mungkin, kalau ini kan masih 3 tahun 10 bulan, masih banyak ya Ibu perlu bantu. Coba bantu dia dengan banyak main di playground, kalau bisa nih ya. Lebih banyak lagi tantangan di practical life, misalnya jemur, cuci bajunya yang kecil-kecil, cuci kaos kakinya. Lalu apalagi misalnya bantu untuk bawa barang yang sesuai dengan kemampuannya. Bantu apalagi misalnya bersihin kaca ya pakai window wiper itu, semprot-semprot, bagaimana misalnya bikin kue. Nanti lama-lama stimulasi dengan tangan ya, karena ada manipulasi objeknya. Itu akan bantu dia untuk bisa fokus dan konsentrasi dengan rentang yang lebih panjang. Yang kedua juga dia bisa kuat untuk menulis, tetapi jangan lupa tidak sekonyong-konyong kita lepaskan bahwa ada yang namanya kita berikan stimulasi untuk ini, namanya ada kertas sama pensil atau kertas dengan krayon. Tetap yang namanya gambar dan lain-lain. Ibu variasikan. Mungkin tidak plain aja, tapi mungkin dengan menempel, dengan mix media, itu kalau kita kreatif, ya anak-anak kita juga bisa melihat, well, caranya bukan itu doang satu-satunya untuk bisa berkreasi. Bisa melalui hal yang lain tanpa dia ketahui sebetulnya kita sedang membentuk otot-otot daripada tangan-tangannya dia. Oke, terima kasih banyak Miss Rosa. Ini pertanyaan dari sesi ini, dari Ibu Yovita. Anak saya sudah usia 6 tahun 5 bulan, tapi belum bisa belum bisa mengikat tali, mengancingkan baju sendiri, membuka baju sendiri yang agak ngepas di baju juga masih kesulitan, dan belum bisa bersih-bersih dari buang air besar sendiri. Dia juga cepat lelah menulis dan mewarnai. Apa semua masih bisa dikejar ya, Miss, di usia sekarang? Nah, saya akui dari bayi, saya kurang menstimulasi, dan adiknya yang masih berusia 3 tahun 5 bulan justru sudah bisa melakukannya. Jadi kadang kakaknya ini kayak males gitu, karena dia tidak bisa. Iya, ya. Ini sebetulnya salah satu contoh bagaimana kita sebagai orang tua, karena dia udah 6 tahunnya lebih nih ya, sudah masuk masa-masa yang dibilang harusnya kemandirian ini sudah sangat terbentuk. Namun saya ingin menguatkan Ibu Yovita dan juga ibu-ibu lainnya yang memiliki permasalahan serupa, berapapun umur anak Anda. Manusia itu sangatlah fleksibel. Masih bisa.
Kan namanya terlambat ya, nggak on time. Berarti masih bisa dikejar. Caranya gimana? Nah, sekarang yang kita harus pikirkan, caranya gimana? Berarti resepnya satu nih, Bu Damar. Sabar. Betul. Sabar. Ya, sabar dalam kita seperti anak yang sedang dititah, kita harus sabar. Bagaimana telaten sama dia untuk bantu dia, kasih contoh. Bisa nggak cuma kasih contoh 5 kali? Nggak bisa. Bahkan mungkin harus ratusan kali tetap kita bawa dia satu keyakinan bahwa mama percaya kamu bisa, mama ada di sini, kita akan lakukan ini sama-sama. Yakinkan dia bisa. Tapi dengan tidak memaksa. Jadi bagaimana caranya kita bisa sabar sama anak-anak kita, meyakinkan dia untuk melakukan, tetapi dengan tidak cara memaksa. Dengan cara apa? Ya kita tunjukkan step by step-nya. Dia lupa, tunjukin lagi. Dia lupa, tunjukin lagi. Memang menguji sekali kesabaran kita. Kadang stoknya bisa menipis di situ. Ya, hanya saja menurut saya ketika anak-anak ini memang yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, ini nggak bisa, itu kan PR kita. Bagaimana kita bisa memampukan dia? Belajar, coba belajar dari lepas baju. Contohnya kaos ya. Kaos itu jangan kasih yang ngepas, kasih yang agak gombrong. Ajarin dia, caranya gimana? Ayo coba, kita coba dahulu. Tangannya dulu, ya. Kalau gombrong itu kan besar, itu lebih mudah untuk ketemu lobangnya, lepas dari lobangnya. Nanti akhirnya, apa yang kita bilang ada mental pictures ya, ada pemikirannya. Oh, ternyata dia bisa bayangin kalau lepas baju itu seperti itu kaos. Lalu kancing-mengancing. Ya, sebetulnya itu bisa tiap hari. Step by step. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gimana cara pegang kancingnya, gimana cara tarik si kainnya itu, masukin kancingnya lagi, terus udah gitu ditarik, ternyata itu bisa terlepas. Gimana cara untuk masukinnya. Dan jangan lupa practical life balik lagi. Saya akan balikin lagi ke sana. Bantu ibu di dapur, bantu ibu beresin kamarnya sendiri, ya. Bantu untuk ngelap-ngelap. Anak-anak ini harus kita mampukan untuk bisa berfungsi. Karena itulah makna esensi daripada pendidikan itu sendiri, ya. Ya. Oke, setuju banget nih. Ini aku kalau boleh cerita ya. Silakan. Boleh nggak cerita gitu? Jadi boleh dong. Dari pengalaman yang diajarkan oleh anakku ke aku gitu ya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu dan aku bilang, ayo kamu bisa kok. Itu justru dia malah nggak mau melakukannya. Jadi ternyata karena dia ngerasa itu pressure. Dia tidak mau mengecewakan ibu. Ibu menganggap aku bisa, tapi kalau ini aku lakukan, aku yakin aku nggak bisa. Aku nggak mau mengecewakan ibu. Secinta itu anak-anak sama kita gitu ya. Yes, dia mengecewakan ibunya, jadi dia nggak mau melakukannya gitu. Nah, jadi pelajaran buat aku selama ini adalah kalau dia merasa tidak bisa, aku tidak akan bilang, ayo kamu bisa, tapi aku akan mengakui perasaan tidak bisanya. Oh, kamu merasa tidak bisa, di bagian mana yang sulit? Nanti ibu di bagian itu. Gitu. Jadi, anak tidak mengalami pressure, tekanan gitu ya, Miss ya? Betul sekali ya. Kita jangan sampai menepis rasa aku tidak bisa, aku takut. Itu susah banget, Mama. Acknowledge di situ. Kan dia yang ngalamin, dia yang ngerasakan ya, dia yang pusing, bukannya kita. Walaupun mungkin dipikirin, oh gitu doang nggak bisa gitu. Misalnya kemarin bisa, hari ini nggak bisa. Acknowledge that. Mungkin ada rasa-rasa itu. Bahkan kita sendiri, kalau kita boleh berbisik, oh my God, ini berat banget. Dan ada orang yang bilang, ya, berat ya. Hanya mirroring di situ. What do you feel? Tiba-tiba very light. Sama dengan anak-anak ya. Mereka perlu kita dengarkan, mereka perlu untuk kita juga memvalidasi perasaan itu. Berarti kita bisa mendengar dengan kuping kita, kita bisa mendengar dengan mata kita. Dengan begitu mereka akan merasa sangat dihargai menjadi manusia. Memanusiakan manusia. Yes, it is. Anak juga manusia. Yes, it is. Oke, waktunya kita masih ada sekitar 12 menit. Mungkin 2 pertanyaan lagi, boleh, Miss Rosa? Boleh, silahkan. Oke, silahkan ibu-ibu. Saya hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Karina?
Siapakah yang beruntung menjadi 2 penanya terakhir? Ini ambil 1 apa 2 nih? 2. 2 ya. Prima Pratiwi sama Putri Ratnasari. Oke, silahkan Ibu Prima Pratiwi dan Ibu Putri Ratnasari diberikan pertanyaannya melalui chat, kolom chat. Oke. Kita tunggu dulu. Nggak terasa ya, sudah hampir 2 jam. Yes. Lovely discussion. Oke, sudah ada Ibu... Oh, sorry, yang dari Ibu Yovita tadi belum terjawab, yang BAB itu harusnya memang dia berapa? Ya, BAB itu seharusnya sudah bisa mulai kita ajarkan untuk bisa ini ya, apa namanya, bersihin sendiri ya. Sekitar usia 5,5 tahun itu seharusnya sudah bisa. Ya, dengan caranya misalnya dia lagi BAB, kita perlu memberikan privasi kepada dia. Oke, Mama tunggu di luar, pintunya mungkin tidak fully kita tutup. Nanti setelah itu tolong informasikan atau kasih tahu Mama ya kalau misalnya kamu sudah selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita lihat juga anak apakah punya satu ingatan atau mengetahui urutannya, apakah habis ini saya flash dulu atau gimana, ya. Kan otomatis dari kecil memang kita bantu, kita layanin anak-anak ini kalau dia BAB, kalau dia BAK, ya. Hanya saja dalam rutinitas itu menurut saya ada jalannya sampai ke sana untuk bisa bersihin sendiri. Tentunya kalau misalnya kita runutin, apalagi ibu kan punya nih, Ibu Yovita kayaknya ada anaknya usia 3 tahunan. Itu hopefully sudah toilet training, sudah familiar dengan toiletnya, ya kita bisa juga fasilitasi dengan tangga kecil kan untuk naik ke kursi toiletnya itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita mendapati anak kita yang besar ini 6 tahun ke atas kok belum selesai nih untuk masalah bisa membersihkan sendiri, berarti mandiri. Dicoba dengan dituntun, lalu udah gitu bisa juga menjadi bahan diskusi. Jangan kita takut untuk berdiskusi sama anak kita mengenai banyak hal. Terutama untuk hal-hal yang menurut kita perlu pinpoint di sana. Kita perlu untuk bantu untuk membukakan dia bagaimana sih caranya. Apa fungsinya misalnya jet washer? Apa fungsinya gayung dengan misalnya ember yang penuh dengan air? Apa fungsinya sabun, bagaimana caranya step by step-nya. Bahkan kalau kita mau runutin, kita misalnya kasih ada gambar-gambarnya, itu extra miles memang. Tetapi bisa juga akhirnya anak-anak bisa merunut, oh oke, nanti begini. Namun balik lagi, ternyata hal ini pun saya mengalami ya, tidak bisa hanya sekali. Harus berkali-kali dengan sabar, tanpa ada kesan marah nih di muka. Ya, jadi hopefully Bu Yovita ini bisa menjadi jawaban. Memang nggak mudah, memang tidak mudah untuk ngajarin, apalagi dia juga sudah punya pandangannya sendiri pastinya, sudah punya mungkin keengganannya sendiri. Tapi saya yakin tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Nanti satu saat kita akan melihat dia bisa melakukannya. Terima kasih, Miss. Waktunya tinggal 10 menit, tapi masih ada 2 pertanyaan. 8 menit, jadi kita persingkat saja ya. Oke. Selamat siang, Miss Rosa, ini dari Ibu Pri. Saya mau bertanya, saya usia 3 tahun, tapi saat melakukan kegiatan tracing dot to dot, itu selalu melakukan penghindaran. Bagaimana caranya agar dia tidak melakukan penghindaran dalam kegiatan itu atau kegiatan lainnya? Ya, saya mengerti. Dot to dot ini kan biasanya masuk ke worksheet ya. Nah, perhatikan dahulu Bu, di usia 3 sampai 4 tahun ini apakah balik lagi pramenulisnya ini sudah dilakukan. Lalu bagaimana cara dia pegang pensilnya, cara dia pegang alat tulisnya, bagaimana sikap dia ketika dia bekerja, bukan hanya dengan dot to dot, tetapi dalam keseharian. Practical life-nya seperti apa ya, karena saya selalu akan balikin anak-anak yang kecil-kecil ini, mereka harus practical life-nya, dan baru kita masuk ke academic skills. Karena dot to dot itu saya bisa bilang itu masuk ke visual persepsi, tetapi cukup advance ya, cukup advance. Karena apa? Dia harus bisa menghubungkan, mengkoneksi sambil membayangkan ini nanti jadinya seperti apa, dan bagaimana tangan itu dari satu dot ke another dot
itu harus punya self control. Kalau di sananya ototnya belum bisa dikontrol, ya tangannya masih misalnya kurang bagus, ya tentunya itu berpengaruh terhadap apa? Nanti ke harga dirinya dia, rasa percaya dirinya dia, makanya bisa jadi dia enggan. Maka daripada itu selalu saya balikin lagi, observasi anak Anda apa yang sebenarnya dibutuhkan sekarang ini. Ya, kalau menghindar, udah dot-dotnya simpen dulu. Nanti buat misalnya kapan? 4 tahun. Sekarang dot-dotnya caranya gimana? Misalnya pakai Play-Doh. Dari satu Play-Doh ada satu dot Play-Doh, ke dot yang lainnya pakai apa? Pakai stick es krim. Itu juga bisa. Oke? Jadi divariasikan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Miss Rosa dari Ibu. Ya. Miss Rosa, anak saya usia sebentar. Ya, Ibu Putri, betul ya. Oke, usianya 3 tahun 7 bulan. Untuk kegiatan mewarnai, pada awalnya ia sangat antusias dan minta sendiri tanpa ditawarkan. Tapi ketika mulai, dia hanya bertahan sebentar. Kemudian meminta pendampingnya untuk meneruskan. Jadi dia ini sepertinya pengen melihat diwarnainya sampai selesai, tapi tidak mau melakukannya sendiri. Gitu. Iya. Dikatakan dia belum bisa, dia akan marah. Iya. Ya. Ini banyak pasti yang mengalami masalah serupa. Saya ingin ingatkan, ini pertanyaan bagus sekali. Ketika anak-anak lagi mewarnai, tengah jalan dia stop. Sebetulnya kasih tahu kita, Ma, ini gambar kegedean. As simple as that. Kecilin. Kalau itu A4, jadikan A5. A5 masih kebesaran, jadikan lagi A6. Ya, biasanya A6 harusnya sudah tidak kebesaran. Itu satu. Yang kedua, kita kasih gambarnya nih, di usia-usia menurut saya di bawah 4 tahun, apalagi di bawah 4 tahun, gambar-gambar yang simple. Sesimpel lingkaran aja, kotak aja, segitiga aja, atau bunga aja. Kasih garis-garisnya itu yang simple banget. Jangan kasih yang banyak lah guratan garisnya. Pusing juga anaknya. Aku mau mewarnain di mana? Self controlku misalnya belum bagus juga. Nanti balik lagi kenanya ke harga diri. Oh ya lebih bagus sih Mbak yang mewarnain daripada saya. Mama jauh lebih piawai daripada saya. Karena ini udah setengah jalan. Ya sama aja dengan kalau misalnya sendok menyendok di practical life. Sendokan 1 oke, sendokan 2 oke, sendokan ketiga dia lepas sendoknya, dia tuang semuanya, jadi tuang menuang. Ini simply bilang apa? Ya aku nggak siap untuk lebih dari 2 sendok. As simple as that. Lihat anakmu, dengarkan anakmu, mereka akan kasih kamu clue bagaimana seorang mama, seorang pendidik bisa memperlakukan mereka. They give you lots of clue. Tinggal kita memetik aja. Mau nggak kita melakukan itu? Besar harapan saya. Kita semua mau. Ya, karena dengan kita mau, sama seperti dengan terjadinya Montessori dalam kebaikan ini. Ketika semuanya mau, ini bisa terjadi. Demikian, Bu Damar. What a closing. Yang menutup Miss Rosanya, jadi aku nggak perlu nutup lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Pinan dan Miss Rosa sudah menghadirkan sebuah ilmu yang luar biasa hari ini. Saya yakin ibu-ibu semuanya belajar banyak hal, termasuk saya, gitu ya. Belajarnya begitu tahu ini kayak ternyata selama ini masih kurang. Terima kasih banyak. Oke, ini sudah hampir jam 1, kurang 3 menit, kita tutup dulu. Terima kasih banyak Miss Rosa, terima kasih banyak Mbak Karina, Mbak Anis, Ibu Kobi, terima kasih semuanya. Nanti ini konser amalnya akan terus berlanjut gitu ya. Nanti ada hari lain dengan host yang lain, dengan pemateri yang lain, dan saya yakin pastinya keren-keren sekali gitu ya. Nggak kalah keren dengan Miss Rosa hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu semua sudah join dengan program ini dan sudah berdonasi. Nanti kami akan bantu dari Ibu Anis Kobi akan membantu untuk penyaluran donasinya. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita ya. Dan saya mohon maaf sebagai host jika ada salah-salah kata atau ada technical problems gitu ya selama
sesi ini karena ini baru pertama kalinya juga bagi kami untuk uh, menghandle ratusan partisipan, biasanya mentok di 200, sekarang hampir 1.000 gitu. Jadi masih kaget juga. Semoga kami bisa menjadikan ini pelajaran, jadi sesi-sesi berikutnya akan lebih lancar gitu ya. Terima kasih banyak. Bu Pinan, Dr. Pinan mau menyampaikan kata-kata penutup, silahkan. Terima kasih banyak, Miss Rosa, Damar, Karin, dan Mbak Anis. Thank you ya, aku terharu banget. Jadi bikin keren banget nih, udah benar-benar jauh-jauh dari ekspektasi aku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga menjadi berkat ya, Miss Rosa. Amin. Amin. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah berpartisipasi di sini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan ada Miss Lala, Laurentia Mira, dan ada aku yang jadi moderator. Kita akan ngomong tentang pre-matematika. Oke. Silakan ditutup. Baik, saya mau ada kelas lain. Iya. Benar. Pingpong ya, sis. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga lain waktu bisa berjumpa lagi untuk belajar lebih banyak lagi. Terima kasih. Dadah. Bye.